malam, Bu Lilis. Ya, gimana nih Bu? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Lilis kabarnya juga? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya pada hari ini. Kita mencoba untuk saling berbagi tentang pelaksanaan pembelajaran. Gitu. Nah, di sini supaya nanti ketika Ibu melakukan proses opsi atau pelaksanaan pembelajaran di kelas itu siap, saya ingin bertanya tentang beberapa hal sehubungan dengan modul ajar yang sudah Ibu siapkan. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan di sini dilihat dari rincian modul ajar yang sudah Ibu siapkan, kira-kira tujuan awalnya itu atau tujuan pembelajaran itu apa, Bu? Tujuannya adalah di sini berbicara atau menceritakan kembali pengalaman seseorang atau pribadi gitu, atau nama lainnya adalah recount text. Gitu. Baik. Ya. Nah, kemudian Bu, setelah tujuan pembelajaran, mungkin di sini saya juga ingin bertanya juga tentang metode, kemudian modelnya seperti apa Ibu, kemudian strategi apa yang Ibu lakukan di kelas dengan mengusung keberpihakan kepada peserta didik mungkin ya. Nah, Ibu boleh menceritakan sejauh mana tentang metode, model, dan sebagainya yang Ibu terapkan di kelas? Baik, untuk metode di kelas sendiri, saya supaya anak-anak paham terlebih dahulu tentang recontext itu tentu saja saya harus menjelaskan, gitu kan, bagaimana recontext itu dibuat, ada unsur apa saja yang harus tertuang dalam recontext gitu, dan saya sendiri menggunakan modeling text gitu di situ. Baik. Nah, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas tadi? Tentu pengetahuan terlebih dahulu yang seperti saya bilang tadi bahwa anak-anak harus paham dulu apa itu recount text sebelum anak-anak membaca gitu kan ke dalam teks tersebut, berarti anak harus paham dulu unsur-unsur yang ada dalam recount text sendiri, ada apa saja di situ, baru anak-anak juga akan bisa memahami ternyata recount text itu adalah tentang pengalaman seseorang. Kalau yang tadi dibahas itu tentang materi yang dibahas tentang laporan, ya, laporan dari seseorang atau sekelompok orang. Baik Bu. Nah, mungkin dari area pengembangan tadi itu mudah-mudahan bisa kita realisasikan ya, area pengembangannya bisa tercapai ya Bu ya. Nah, Ibu, mungkin dengan percakapan kita hari ini sebelum kita melakukan proses observasi, kira-kira nih Bu, Ibu akan melakukannya kapan? Untuk observasinya sendiri mungkin di tanggal 5 ya, 5, Oh, baik. 5 Maret. 5 Maret ya, Bu Ya. ya? Baik. Berarti Ibu akan melaksanakannya di tanggal 5 Maret itu hari Selasa ya, Bu Hari ya? Selasa, betul. Baik. Di kelas 8B kebetulan. siap, ya. siap. Berarti saya akan mengamati dari mulai area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, metode, model, dan sebagainya, bagaimana Ibu mengusung tentang keteraturan kelas ya Bu ya, Iya. berdasarkan modul ajar yang Ibu buat tadi. Nah, kemudian setelah itu kita nanti ada tahapan ketiga ya Bu. Setelah Siap. kita melakukan pra-observasi hari ini, yang ketiga nanti ada pasca observasi. Iya, siap. Nah, tapi mungkin untuk pasca observasi kita akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu. Oh, ya. Ya. Jadi mohon kesediaannya. Ya, Baik. siap. Ya, baik Bu Indi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke Bu Indi, saling berbagi, saling bertanya jawab hari ini. Mudah-mudahan dari kegiatan kita pada hari ini kita mendapatkan manfaat ya Bu, untuk Amin, amin, saling amin, amin. memperbaiki diri tentang Ya, proses siap. pembelajaran yang kita lakukan. Intinya cuma satu, bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Nah, kita Betul. memperbaiki kualitas pembelajaran kita di kelas ya Bu ya. Nah, mungkin itu saja Bu Indi. Terima kasih. Sampai jumpa di observasi dan pasca observasi ya Bu. Iya, siap, Baik, Bu Lilis. terima kasih. Sama-sama Bu Assalamualaikum Lilis, terima warahmatullahi kasih atas wabarakatuh. panduannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Who's the captain for today? Saya. Captain Raya. Lead your friend. Attention, please. Yes. Before we study, let's pray.
Okay, how are you today? Okay, for today we learn about recount ya. Sebenarnya actually kalian sudah pernah belajar di semester kemarin ya, semester pertama kalian belajar recount text tentang 17 Agustus. Nah, sekarang kalian akan belajar lagi recount text ya. Sudah ada yang di sini masih ingat apa itu recount text? Ada yang masih ingat recount text itu apa? Ayo, raise your hand atau ada yang masih ingat recount text? Lupa lagi? Ya, apa coba? Kira-kira ketika kamu membuat recount, menceritakan kembali tentang suatu kejadian di masa lampau. Bisa personal experience. Nah, kalian yang membuat waktu semester kemarin itu adalah namanya personal experience. Karena kamu menceritakan kembali pengalaman pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Windy. Waalaikumsalam Bu Lilis. Ya, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, masih Bagaimana tetap kabar Ibu semangat Lilis? ya. Iya. Baik Bu, sebagai tindak lanjut dari kegiatan observasi yang kita lakukan, waktu awal kita sudah melakukan pra-observasi ya Bu. Nah, kemudian Ibu juga sudah melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bahwa kita ada pertemuan ketiga ya Bu, Ya. yaitu pasca observasi dan akan dihadiri oleh pengajar praktik. Nah, kemudian di sini saya perkenalkan dulu Bu, ini pengajar praktiknya Ibu Mira. Nah, Perkenalan. di sini mungkin yang akan dibahas di pasca observasi itu adalah tentang proses pembelajaran yang sudah Ibu Windy lakukan di dalam kelas. Nah, dari keseluruhan proses Bu Windy yang dilakukan di dalam kelas, bagaimana nih perasaan Bu Windy setelah melakukan proses pembelajaran kemarin di kelas 8B ya Bu ya? Iya betul. Nah, bagaimana perasaannya? Kalau awal sih sebenarnya nervous ya, padahal tiap hari ke kelas ya. Tapi pas di observasi gitu ngedadak jadi nervous. Anak-anak juga ikutan nervous. Tapi setelah berjalan ya akhirnya biasa aja gitu, berjalan seperti biasanya gitu. Natural jadinya. Natural ya. Baik. Dan untuk mengatasi perasaan nervous yang tadi Ibu Windy sampaikan, tindakan apa yang bisa Bu Windy lakukan sehingga bisa mencair kata Bu Windy tadi? Ya dengan tadi natural tadi saya berpikir bahwa ini hal biasa gitu. Cuman karena sekarang lagi di record aja gitu, jadi rasanya diperhatikan begitu ya. Tapi akhirnya ya sudah mengalir begitu aja supaya anak-anak juga ikutan cair suasananya gitu, nggak tegang lagi seperti itu. Jadi ada pendekatan yang lebih ekspresif lagi dengan anak. Ya, Bagaimana kita bisa menempatkan kita di dalam kelas Iya. biar suasananya tidak kaku ya Tidak Bu? kaku ya, Nah, betul. baik. Dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, dilihat dari model, metodenya, strateginya, apakah sesuai dengan rencana yang Ibu buat di modul aja untuk penerapannya? Penerapan sejauh yang saya sesuaikan dengan modul pembelajaran sih sudah sesuai ya dengan modeling teks ya. Hanya mungkin pas di perjalanannya sendiri mungkin ada yang tertinggal atau mungkin terlupakan, tapi so far sih semuanya berjalan seperti seharusnya gitu. Ada yang namanya mungkin discuss-nya, kemudian ada ice breakingnya supaya anak-anak nggak terlalu tegang atau anak-anak supaya tidak terlalu stres udah discuss gitu. Jadi anak-anak agak sedikit semangat lagi gitu. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, untuk mengatasi hal yang terlewatkan oleh kita sesuai dengan situasi yang kita hadapi, bentuk realnya yang Ibu lakukan seperti apa? Bentuk realnya untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi tadi ketika misalkan Ibu ada kendala nih ya. dalam penerapan metode strategi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Apa yang Ibu lakukan? Berusaha kembali ke
awal gitu. Saya ini mau memberikan apa sih ke anak gitu kan. Jadi di situ yang terlupakan, oh iya tadi mau memberikan ini gitu. Jadi karena sudah sadar gitu ya, udah teringat lagi dengan apa yang harusnya diberikan. Jadi oh ya ini yang harusnya tersampaikan gitu. Berarti fokus ke tujuan Iya, pembelajaran. Yang Baik. pembelajaran. Boleh tahu kemarin waktu Ibu pembelajaran, tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu mencakup ada berapa aspek, Bu? Berapa aspek ya? Tujuan pembelajaran yang Tujuan ada di pelajarannya buku, ya? ya ada 3 mungkin ya. Menceritakan kembali tentang kejadian di masa lampau, terus anak-anak juga tahu unsur-unsur apa sih yang terkandung dalam konteks gitu ya, dalam cerita konteks itu kan menceritakan kembali peristiwa gitu kan. Terus yang satunya lagi anak-anak paham dengan materi yang dibuat, salah satunya adalah no littering gitu, untuk implementasikan di dalam kehidupan nyata gitu, bukan hanya dalam tulisan saja. Hebat, subhanallah, tertarik banget dengan jawaban Ibu ini karena di sini ada satu poin penting yang saya garis bawahi, itu adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Artinya Bu Windy memberikan pembelajaran konteksnya bukan hanya ruang lingkup dalam kelas, Ya. tapi anak juga berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul, Itu betul. suatu terobosan yang sangat bagus sekali ya, Terima Bu. kasih Bu Lilis. Nah, dari tujuan pembelajaran Ibu sampaikan, kemudian Ibu sudah berusaha menerapkan tujuan. Apakah area pengembangan yang Ibu sampaikan di percakapan praobservasi kita tercapai, Bu? Sepertinya sudah Alhamdulillah. tercapai ya. Kalau dari rentang nilai nih, Bu, 10 sampai 100, harus percaya diri nih. Posisi Ibu ada di mana? Mungkin 8.8. 80. Baik. Ibu memberikan rentang nilai buat Ibu 80. Berarti masih ada PR 20 ya, Bu? Ya. Nah, Bu, untuk memperbaiki 20% itu, Bu, seperti apa, Bu? Mungkin lebih mencari lagi penerapan di kelas itu yang anak-anak lebih antusias lagi gitu ya. Kemarin memang kurang ice breakingnya atau gamenya mungkin kurang menarik, supaya anak-anak tidak hanya melulu belajar itu kan tidak selalu hanya soal materi gitu ya. Itu kan hanya teori gitu kan sebenarnya. Tapi saya pengen lebih mengembangkan lagi teori itu dengan praktiknya gitu. Gitu. Baik. Kapan mau dilakukan tuh, Bu, rencananya? As soon as possible. Siap, berarti lebih cepat, lebih Iya. baik. Ngerti ya, udah as soon as possible. Siap. Berarti Sesegera lebih mungkin, cepat, ya. lebih baik, sesegera Iya. mungkin. Itu adalah jawaban yang tegas sekali. Artinya, untuk proses perbaikan diri kita tidak boleh menunda-nunda Iya, untuk waktu betul. yang lama. Betul. Secepatnya harus kita eksekusi ya, Bu, Iya. rencana aksi atau rencana yang Ibu buat tadi. Nah, Bu, Ibu tadi mengatakan kepada saya bahwa rencana Ibu itu akan dilaksanakan lebih cepat, lebih baik. Nah, untuk konsistensi, Bu, terhadap rencana yang Ibu sampaikan tadi, bentuk tanggung jawabnya seperti apa? Bentuk tanggung Ya. jawabnya. Kan Ibu tadi bilang, pokoknya Bu Lilis, saya tahu nih kekurangan saya itu seperti ini yang tadi Ibu sampaikan. Saya akan memperbaiki secepat mungkin nih. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Ibu akan melakukannya seperti apa? Ya, mungkin saya lebih lebih menspesifikkan atau mencari model belajar yang lebih ini lagi gitu ya. Mungkin saya akan bertanya pada yang lebih lagi tentang model-model pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih lebih ke anak gitu kan, seperti itu. Allah, saya garis bawah lagi, Ibu ada lagi poin Ibu yang hebat. Artinya Ibu memikirkan bagaimana mencari solusi pembelajaran yang berpihak pada anak ya. atau berpihak pada murid. Karena di sini juga kita menganut pahamnya Ki Hajar Dewantara, menghamba pada anak. Artinya bagaimana kita bisa mengkonsep pembelajaran yang memang berpihak pada anak atau pada murid ya. Subhanallah, dari jawaban Ibu tadi, artinya Ibu memberikan suatu ketegasan. Proses perbaikan itu akan dilakukan secepat mungkin tanpa harus menunda-nunda. Dan Ibu juga tadi merefleksi ya kekurangan atau apa yang harus kita perbaiki dari proses pembelajaran dengan cara yuk kita mencari informasi dari yang berpengalaman Ya, mungkin ya, Bu, betul. atau kita berbagi atau sharing. Nah, sejauh ini bentuk pengembangan diri apalagi yang sudah Ibu Windy lakukan sebagai untuk memperkuat kompetensi yang Ibu Windy miliki? Ya, ikut seminar, workshop, terus juga PMM gitu kan. Jadi satu langkah lagi yang saya bisa belajar banyak dari Bu Windy pada hari ini, artinya kita tidak boleh merasa puas dulu terhadap kemampuan yang kita miliki ya, Bu. Betul. Artinya Banyak kita belajar.
tetap terus belajar, menganut belajar sepanjang hayat. Ya, betul. Untuk merealisasikan rencana aksi tersebut, ada bentuk pertanggungjawaban yang mungkin dihadapkan terhadap kendala yang kita hadapi di Ya. lapangan. Namanya kita sistem bekerja sama dalam bentuk suatu ruangan kolaboratif dengan rekan kerja, dukungan sekolah selama ini. Ketika Bu Windy ingin merealisasikan apa yang Bu Windy rencanakan, nah di sini apakah Bu Windy menghadapi kendala? Ya sebenarnya kalau di kelas sendiri ya banyak kendala karena berbagai karakter anak-anak itu, berbagai juga shortnya, sumbernya, dasarnya gitu kan. Jadi tapi alhamdulillah selama ini saya berusaha memahami kemampuan anak-anak gitu kan. Kemampuan anak itu tidak sama, Bu Lilis ya. Ada yang memang low gitu kan, ada yang high gitu ya. Tapi saya berusaha semuanya istilahnya mendapatkan materi itu dengan adil gitu. Sesuai dengan kebutuhan belajarnya Ya, Bu. betul. Nah, di sini mungkin alhamdulillah sejauh dari percakapan yang kita lakukan, Bu Windy saya yakin memahami tentang keberpihakan kepada murid dan mencari hal yang terbaik bagaimana betul. kita memberikan pembelajaran yang terbaik Ya, betul. kepada murid. Baik Bu Windy, terima kasih Sama-sama, Bu Lilis. atas percakapan kita pada hari ini di Pasca Observasi. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pengembangan diri lebih baik, Ya. dan lebih baik lagi. Minta bimbingannya aja. Sama-sama kemitraan. Jadi baik Bundi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Terima Bu kasih Lilis. atas sharing ilmu yang Sama-sama, diberikan. Bu Lilis. Percakapan Pasca Observasi ini membuka wawasan kita tentang bagaimana dan harus seperti apa kita di lapangan ya. Artinya kita saling melengkapi setiap kekurangan, mengapresiasi setiap kelebihan ya Bu. Untuk apa? Ya untuk menambah kompetensi diri supaya kita bisa tampil lebih baik di depan murid gitu ya Bu. Nah, Bu ini terima kasih. Sama-sama, Bu Lilis. Sesudah dan sebelumnya dari mulai pra-observasi, kemudian saya diizinkan untuk melihat proses pembelajaran yang Bu ini lakukan sampai di tahap ketiga ini pasca observasi disertai dengan pengajaran praktik. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira.